Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ahmad Daniel dari Ahmad Daniel Channel. Oke, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan sekarang saya mau review sebuah produk yang berupa tripod India. Barangnya Takara. Ini adalah sebuah tripod yang merek brand yang saya gunakan. Dan sekarang saya mau coba upgrade karena sebelumnya saya pakai Takara tipe yang lebih kecil, lebih pendek 173A. Dan sekarang ini adalah kakaknya, yaitu Takara 193A. Nah, bedanya apa? Kita saksikan ya. Jadi spesifikasinya adalah dia itu memiliki fitur utama tingginya sekitar 1,4 meter. Terus ada 3 kaki ya. Ya, dimana ya kita tahu yang namanya tripod berarti 3 kaki. Lalu panjang terlipatnya 565 mm atau berarti setengah meter setelah terlipat. Dan beban maksimalnya 3 kg, jadi cukup kuat untuk menahan kamera yang berat. Tapi memang saya tidak gunakan ini untuk kamera berat karena nggak punya juga. Tapi untuk apa ya, lebih kayak handphone juga, handphone aja atau webcam, karena yang ada di rumah cuma dua kamera tersebut. Kenapa saya pilih yang tinggi? Karena Takara sebelumnya 173A memiliki tinggi yang tinggi setelah terbuka tuh cuma 1,1 meter, ya cukup pendek. Oke, kita buka ya. Ini dia barangnya. Ini nggak ringan dan kemasannya juga cakep ya, warnanya ngeblok. Oke, apa di dalamnya? Ada tas. Jadi memang kalau orang beli tripod biasanya ada tasnya ya, walaupun ya cukup lumayan lah, pack rapi, jadinya kita bawa bisa begini. Saya beli di Tokopedia dengan harga Rp159.000, dan itu hasil diskon dari harga coret dari 180-an ribu kalau nggak salah gitu. Dan tulisannya tadi ada free holder HP. Kita lihat ya, mari kita buka. Ini dia barangnya. Pak, nanti kita coba apa ya, bahas sedikit apa plus minus produk ini. Oke. Dari sisi build quality-nya, dari apa namanya, bahan kakinya dari aluminium dan kelihatannya cukup kuat ya. Bunyinya tidak kopong banget, dan fisiknya juga oke, nggak ada penyok-penyok ya. Tuh ada 3 segmen. Ada 3 segmen. 1, 2, 3. Nah, yang merek Takara 173A itu 4 segmen. Jadi jepitannya ada 3. Nah, tapi pendek-pendek kan. Nah, kalau ini panjang-panjang sehingga bisa tadi totalnya 1,4 meter. Ini cukup kuat ya. Jadi kalau tripod biasanya kita nilai kekuatan dari sininya. Karena kalau ininya tidak kuat atau apa namanya, bahannya jelek, maka kalau kita beri beban maka dia akan gampang melipat atau gampang tergulung. Tapi ini enggak ya, cukup kuat nih. Ini juga meyakinkan sih, walaupun build quality-nya tidak halus, dia tidak halus, mudah-mudahan kelihatan, tapi lumayan gitu. Tapi dia nih kalau ditekan gitu. Nah, ini menarik juga nih, untuk harga segitu sudah ada kaki yang fleksibel sehingga kalau kita letakkan di bawah dia bisa main dengan baik. Jadi mau letakkan di lantai yang tidak rata juga masih nggak apa-apa. Oke, sekarang kita berlanjut ke ya, kalau kita renggangkan. Nah, ini ada juga cantelan di bawah untuk pemberi menyetelkan beban ya. Rata-rata tripod sudah punya cantelan penggantungan beban agar tripod cukup stabil apabila terkena angin. Jadi biasalah kalau apalagi kita syuting outdoor, di atas kita sudah letakkan kamera kita, baik berupa handphone atau GoPro atau mirrorless atau SLR. Nah, ketiup angin langsung
rada goyang gitu. Nah, kalau kita gantungkan pemberat di bawah sini, tidak akan jadi apa namanya cukup bergoyang. Oke, lanjut. Ini ada pengencangnya di sini, jadi bisa dikencangkan cukup kuat ya. Ternyata ketemu minusnya. Minusnya adalah apa namanya ininya gampang copot nih. Tapi mudah-mudahan gampang dipasang juga. Wah, minusnya nih. Kemarin saya waktu buka sih ketemu satu copot di sini nih. Sekarang di sini berarti minusnya memang di bagian apa namanya support dari tripod kaki samping ke tiang tengah sini. Oke, terus apa lagi ya? Kita bergerak ke. Nah, ini ternyata ada sesuatu yang praktis juga, ada pegangan. Oke banget nih. Kan nggak ada. Nah, itu ada pegangan. Jadi kalau kita mau bawa ada pegangannya. Nggak harus pegang begini, tapi pegang gini. Nice lah. Lumayan. Terus apa lagi ya? Oke, sekarang kita bagian ini deh. Bagian holdernya. Atau bagian kepala, headnya. Nah, ini saya rasa nih agak apa ya, agak kurang mulus. Tapi apakah faktor apa namanya belum dikendor? Oh, udah kendor nih. Berarti ini memang build quality-nya kurang ya. Jadi ini keset ya. Memang sebenarnya jangan terlalu licin juga, tapi jangan keset juga. Berarti nanti saya akan coba kasih minyak di setiap persendiannya. Saya coba kasih chain loop ya di sini, atau saya nanti bisa juga kasih minyak gemuk gitu, biar lebih menempel lebih lama. Karena kalau chain loop kan dia mengalir, udah pelumasannya segera hilang, tapi kalau gemuk atau stemped dia akan menetap di situ. Oke, standar ya kalau ngomongin tripod, berarti ada pergerakan panning, tilting ya, pen kanan kiri, tilting atas bawah. Dan di sini juga ada standar juga. Apa sih namanya ini? Saya nggak tahu nama istilahnya. Ada juga standar dan cukup kokoh ya. Jadi kalau dikunci di sini, apalagi tuh ada bunyi keretak. Mudah-mudahan tidak ada yang patah. Nah, ini cukup kokoh nih. Kalau kita begini kan, nggak mau ini nih, nggak mau balik. Kalau sedangkan yang Takara waktu itu ya setelah saya kunci masih goyang, ini nggak terlalu goyang. Oke, kita balikan ke sini. Posisi normalnya, lalu kita holder plate. Ya, ini dia holder plate-nya. Cukup lebar ya. Cukup lebar. Dan standar ini penguncinya pakai metode putar. Dan nah ini dia, kemarin saya juga beli holder phone. Ini tidak free ya. Jadi ini saya beli tambahan. Coba kita pasang. Tapi tadi kata kardusnya ada tulisan free holder. Di mana ya? Bawaan dari apa ya? Bawaan dari tripodnya? Bentar. Oke, kita coba pasang holder yang ini. Ya, udah cukup enak. Oh, susah. Ini. Oke, dah. Apakah kuat? Kokoh, mantap. Kalau kita kunci semua. Ada sedikit gerakan tapi oke kok. Nggak apa namanya, nggak goyang sehingga saya merasa ini jadi cukup stabil. Tapi ini ganggu nih, ini keset nih, ganggu banget. Jadi sepertinya minus yang tipe yang ini adalah keset dan perlu kita lumasi. Oke, selanjutnya peninggi ya. Peninggi, keras banget nih. Jadi mungkin minusnya adalah keras-kerasnya ini ya. Mungkin apa ya, build quality-nya ya tidak terlalu presisi sehingga tadi
ada gesekan yang ada parts yang bergesekannya cukup cukup banyak area bergesekannya sehingga harus kita minyaki. Lalu ini susah nih saya tarik. Apa karena harus pakai ini? Oh iya, pakai pengungkitnya. Pakai sistem apa namanya ya? Sistem putaran. Berarti kita mainkan sendiri. Oh nggak bisa. Oh berarti ini bagus nilai plus. Jadi menghindarkan kalau kita tekan ke bawah, nggak mau turun nih. Bagus nih berarti nilai plus. Cakep cakep. Tinggi apa? Tinggi juga ya. Cakep juga nih. Oh tapi ini ikut naik. Kenapa dia ikut naik? Oke. Oh karena saya melepasnya sampai terlepas. Ini berat nih. Ini berat. Tapi itu dia. Nilai plusnya adalah dia tidak gampang merosot ke bawah. Dan biasa juga kelebihannya ada apa namanya water pass ya. Water passnya ada yang si kuning-kuning ini loh. Tuh ada ya. Nah di sini juga harusnya ada water pass tapi kayaknya bocor. Di sini ada water pass tapi bocor di sini, jadi nggak ada cairan hijaunya. Gitu. Oke sekarang saya coba copot. Oh saya menemukan sesuatu yang baru nih di sini nih. Ada something. Coba kita pendekkan dulu. Oke. Ini ada sesuatu yang bisa dicongkel nih. Apa ini ya? Yes, ternyata ada holder bener. Ada holder nih. Ini ada holder. Ini ya, holder ya. Tuh. Berarti bener nih free holder dan integrated ya. Jadi bukan holder dikasih sebagai free, tapi emang ada holder integrated. Tapi kita lihat nih berapa jauh dia bisa melebar. Coba kalau HP yang 5, ini kalau nggak salah 5, cuma sekitar 5,5 inch ya. HP handphone zaman sekarang kan kebanyakan dia sudah memanjang, rasionya udah lebih dari 16:9, bahkan bisa 19:9. Jadi dia tidak tinggi pun nggak apa-apa holdernya. Coba bismillah, apakah muat? Ngeri patah. Ngeri patah. Ya nggak muat. Berarti ini benar-benar untuk handphone yang lebih tipis lagi. Mungkin yang iPhone yang lebih tipis kali ya. Gitu. Yang mini-mini lah gitu. Nggak muat. Berarti tidak praktikal kalau untuk ukuran besar. Tidak praktikal untuk ukuran besar, tapi dia cuma cocok untuk ukuran yang handphone kecil. Ini kita lipat dulu. Lumayan lah buat apa namanya, buat produk yang tidak terlalu mahal. Ini fitur bonus yang lumayan gitu. Oke sekarang kita lipat di posisi yang enak diputar. Oke apa lagi ya, udah cukup ya rasanya. Tripod ya gitu-gitu aja. Ini dia barangnya. Oke apalagi yang bisa kita nilai ya. Udah kayaknya ya. Jadi menurut saya kalau kita simpulkan adalah ini tripod nilai keunggulan dia tinggi dengan harga tidak terlalu mahal, tingginya 1,4 meter, terus segmennya tidak banyak jadi praktis ya dalam memasangnya. Kalau ada 4 segmen kan kita harus buka penguncinya masing-masingnya ada 2 kali, masing-masing ada 3 kali dan ini cukup 2 kali. Terus ada sistem apa namanya persendian bola juga, jadi enak. Ada holdernya, ada pegangan di sini untuk membawa. Gitu. Terus juga build quality lumayan, tapi di bagian besinya lumayan, tapi di bagian plastiknya tidak terlalu mulus, tapi kuat. Tuh, ini juga material kuat, tapi seret. Dan ada bonus holder, ya dimana namanya bonus ya kita pasrah-pasrah aja ya, ternyata tidak cukup baik. Dan di sini ini udah pecah nih, kelihatan nggak ya? Nah ini nih, ada yang pecah nih di apa namanya water pass ini sehingga nggak bisa dipakai. Tapi bagian ininya water passnya masih ada.
Nah, ini water pass-nya masih nyala. Oke deh, segitu dulu review Takara Eco 193A. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum.